وبك استنار الكون الله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بشريعته ومعرفته الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, di dalam pertemuan kita malam ini langsung kita suhutkan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dipertemukannya antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Artinya dua kata ini adalah salah satu bahagian idola kita bayangkanlah kalau jasmaninya sehat, rohaninya sehat, cukup baik, tak tahu kena ada. Rohaninya sehat, ya badannya sakit, ya itulah jadinya badan sakit, bahasa kita rohani sehat masih jadi jauh. Yang nyacat ini rohaninya sehat, badan ini rohaninya sakit, badannya sakit. Kamu tidak tahu apa dia. Nah, oleh karena itu di dalam hal pertemuan ini sekali lagi ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kepada kita yang dikatakannya kita dipertemukannya tadi. Mungkin agak curiga karena aku mau mempertemukan. Kalau kita pikir secara mendasar, apalah kekuatannya? Apalah daya kita? Sementara kekuatan ini dulu kuat, sekarang melesu. Daya kita dulu mah itu juga. Segala keinginan terus kita lampiaskan. Nah sekarang berkurang. Nah artinya dengan tanda kutip itu bukan milik kita, ya. Kita sadari justru bukan milik kita, maka jawabnya itulah yang dikatakan kita dipertemukan ataupun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan cara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperkenalkan kepada kita, menunjukkan kepada kita apa-apa yang diperkenalkan, apa-apa yang ditunjukkannya kepada kita ini tidak ada kata lain supaya kita kenal dengan dia, ya kan? Kalaupun tak kata yang ditemukannya, kalau tak kata bahasa kita yang ditunjuk, manalah kita nak kenal dengan Tuhan. Nah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dewe dia dulu yang nunjuk segala pesarana, segala alat mengalat supaya kita kenal dengan dia. Artinya kita kenal dengan dia itu masih alat dia itulah, tapi masuk ke Allah, ya. Allah tidak dong butuh alat, cuman cara bahasa uraiannya lah, ya. Bahasa uraiannya mah itu. Nah oleh karena itu
Dengan cara ini ya mungkin jangan kaget cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini metode dia. Oleh karena kita tahu secara fakta sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu dulu sebelum dia tadi menginteraksikan tuntunan secara syariah, dia artinya tuntunan secara ketauhidan ataupun ketuhanan terlebih dahulu. Nah artinya mustajab tuntunan syariat dia, syariah dia, upaya dia, langkah dia dan segala perbuatan dia. Makanya dia tadi disanjung wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku dijadikan terkecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Macamnya kita ngomong alam semesta, sementara kita di dalam alam. Kita ini di dalam kesemestaan Allah itu sendiri. Nah artinya kita yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini artinya berawalkan dari metode tauhid terlebih dahulu. Nah, Pak, kamu gak dong itu masalah pakai kena pakai pakaian gitu, benar ya? Semayang lah kita gawe ke, benar ya? Puasa lah kita gawe ke, zakat fitrah lah kita gawe ke. Tapi kita ini terceledor lah. Semayang kita dulu, puasa kita dulu, zakat kita dulu, fitrah kita dulu. Apakah kita setelah mempelajari tauhid ini ditinggalkan? Ini pertanyaan. Nah artinya bukan itu ditinggalkan. Kalau bahasa pribadi kan mencari menuntut hak paten yang punya orbitan syariat itu gunanya. Ya, artinya apabila kita tahu dengan hak paten orbitan daripada pelaku syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala dia di Madinah, nah inilah yang dikatakan persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata dengan senyata-nyatanya dimanapun kita berinteraksi, dimanapun kita beraktivitas tetap dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah, ya pacak galau gitu. Sudahlah setinggi apapun pangkat jabatan, setinggi apapun bahasanya di situ harta dan kekayaan masih tidak bisa. Oleh sebab itu, para jemaah sekalian, dalam hal ini marilah kita sama-sama dalam hal ini saling bimbing dan saling diingatkan antara satu dengan yang lain. Semumpung usia kita masih diprioritaskan Allah, kesempatan masih diprioritaskan Allah, kesempatan ada usia dikit lagi, lama cepul. Jadi jemaah sekalian, ibu-ibu, majelis kita ini terus terang baik, ini majelis tauhid ya. Kita tadi nuntut hak paten, amal ibadah ubudiyat kita yang selama ini sekali lagi bukan nak ditinggalkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi ataupun peringatan yang mungkinlah lazim kita dengar. Syariatun bila hakikatun atilatun, hakikatun bila syariatun batilatun. Cerita ini berseberangan, cerita ini berlawanan. Nah syariat yang uji kita selama ini, sholat, puasa, zakat, fitrah, haji dan lain sebagainya, itu kalau tidak dengan hakikat batal. Nah kalimat batal di sini kalau di dalam konteks tauhid ini pengakuan kita yang belajar, kita yang mampu, kita yang bagus, ya, kita yang kecil, wong lain salah kan?
Nah artinya kalau kita tahu, nah orang-orang yang lain itu, yang walaupun berbeda pemahaman tetap sama tujuannya, cuman caranya. Oleh karena syariat ini kalau ditinjau daripada ilmu tauhid, bukan sekedar secara ritualitas yang diproduk oleh Rasulullah SAW. Rukun Islam itu baik. Kalau di dalam syariat, di dalam tinjauan ilmu tauhid, syariat itu artinya alam semesta ini syariatnya Allah, kenyataannya Allah, diri kita juga syariatnya Allah, kenyataannya Allah. Apalah bedanya? Nah, kalaupun kita tidak terpandang kepada hal yang demikian, batal. Batal di dalam tauhid ini bukan pacak di kodok, bukan pacak ditampel, bukan pacak dibayar fidyah, tak pacak. Makanya di dalam tauhid diistilahkan batal di situ, itulah yang diistilahkan dalam tauhid syirik. Nah syirik ini bahasa tauhid syirik ini kapan keluarnya artinya salah kali. Mana penjelasan syirik itu? Lah harta dia, tenaga dia, kekuatan dia, pendengaran dia, penglihatan dia. Sekarang nyatonya di kita, kamu tak tahu dengan dia yang ngenjuk fasilitas aset, umur, usia, ilmu, hidup itulah yang dikatakan syirik. Mangko kita kan batal. Jadi gawe kita selama ini apa? Sia-sia. Oleh karena kita tidak tahu kepada yang punya itu kenanya kan. Mangkonya kita harus wajib tahu kepada yang punya. Yang punya ini adalah pada hakikatnya Allah. Jadi hakikatun bila saya iriatun, atilatun, hakikat dan syariat itu bahasanya sia-sia. Jadi masuk ke hakikat baik. Apa lo kata hakikat? Pokoknya hakikatnya Allah. Semayang Allah, tak semayang masih Allah, tidak. Itu hakikatnya. Itu dicerita kepada hakikat, tidak ada main itu sebenarnya. Artinya sia-sia. Artinya dua sudut kalimat ini, manalah cara kita. Artinya untuk mengkolaborasinya, untuk menyatunya antara syariat dan hakikat. Jadi kalau secara gamblang antara syariat dan hakikat ini artinya antara jasad kita yang kasar, diri kasar ini, tubuh yang kasar ini, mustahil sekali dia pacak bergerak dengan sendirinya. Ini dipertanyaan terus, nah dialog terus. Ngaku kaki aku baca berjalan, ngaku mata aku baca mandang, ngaku telinga aku baca mendengar. Ini cara toreknya juga. Akhirnya menjawab di dalam kalbu kita nih. Dengan tanpa suara dan huruf. Caro-caro inilah yang senantiasa bahasa kita digembleng di dalam tauhid. Maka kata Rasulullah SAW, yang sebaiknya ataupun yang sesempurna, wa in tajamma'a bainahuma faqad hakiyun. Kamu himpunkan keduanya. Ini bahasa redaksi Rasulullah SAW. Padahal itu cara nuntutnya kita himpunkan, arti kita himpunkan, kita rasakan, kita nikmati, kita bahasa kita sengajoi. Jadi dihimpunkan, di mana kita menghimpunkan? Nah inilah artinya kita menghimpunkan kepada ilmu.
Nah baiklah ya, dalam hal ini kita sama-sama membaca kitab. Kami ambilkan salah satu judul, terbukanya hijab berarti terbuka rahasia ketuhanan. Mengawali kalimat judul ini, terbuka hijab. Kalau bahasa kita sehari-hari arti hijab itu dinding. Kalau bahasa dusun gede. Kalau bahasa itu apa wong tukang itu tembok. Dinding, gede, tembok, bisa kita tembus. Benar? Bisa. Tembok dibobok, gede dibongkar dengan linggis. Nah, hijab yang tidak bisa memerlukan alat ataupun sarana yang kami ceritakan tadi adalah apa? Dinding hati kita. Hijab namanya. Hijab ini artinya pengakuan kita, keegoan kita. Karena apa? Dia tadi dalam arti kata sulit untuk dibuka, tak pacak maki palu, tak pacak maki pukul, tak pacak maki linggis. Karena hal itu barang yang bahaya. Galak tak kira-kira nak muka hijab ini. Pengen dalam. Arti hijab itu bukan dinding. Puji Rasulullah SAW, lau kusifa anal hijabah la ro'ainah. Jika kubukakan hijab itu pasti kamu melihatku. Jadi artinya kita nak membuka hijab itu nak kenal kan dengan Allah kan. Nak kenal dengan Allah syaratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dengan kita, memakrifatkan kepada kita, mentajalli, menyatakan kepada kita yang ada pada diri kita ini mungkin tidak terlalu relevan. Kalaupun kami utarakan itu adalah sifat yang tujuh yang ada pada kita, ya kan? Itu secara tolak ukur kita memahaminya. Terbuka, artinya yang megang bukan tangan, yang berbicara bukan mulut, yang memandang bukan mata. Artinya inilah haknya Allah. Nah, kenal tak kita selama ini? Sementara lah kita pakai, ya. Sementara bahasa kita lah hampir kadaluarsa, tidak kita rurui. Kalau tidak dirurui, nah inilah yang dikatakan hijab itu. Terdendeng. Kita baca maca Yasin, kita baca tahlil, kita baca beramal. Ya. Kamu tadi baca Yasin masih maki kalam Allah, beramal maki asma'nya Allah, berbuat maki af'alnya Allah, tapi kamu tidak tahu. Inilah hijab namanya. Dinding. Nah artinya kalau kamu tidak galak ke dinding, nah kenali Allah itu. Gampang sih kenal Allah itu. Allah ini bukan sesuatu. Apa arti sesuatu? Bahasa sehari-hari, barang-barang ini nak, benda-benda ini, bentuk-bentuk ini, warna-warna ini, rupa-rupa ini, itu bukan Allah. Nah Allahnya itu bukannya barang, bukannya bentuk, bukannya warna, bukannya rupa, bukannya cugu. Apalah kira-kira? Di mana-mana tetap ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu peringatan kepada kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya umatmu nanti
wahai Muhammad, tentang aku. Nah katakan aku itu dekat. Dekat tak? Antara pandangan dengan mata. Dekat tak? Dekat tak? Bukannya dekat. Cuman walaupun dekat tak baca kamu dikem. Ada tak di kamu? Tak usah ngaji di aku. Di kamu ada juga. Perhati ke baik. Pernah tak berpisah dia tadi? Ini bahasa redaksinya baik dekat ni. Sebenarnya bukannya lagi dekat. Maka itu, korib itu, kita selaku ahli nuntun, ahli salib, apa? Dengan asal kata koroba. Arti koroba itu, kita tadi berkorban. Jiwa raga kita ini adalah salah satu bahagian tajalli Allah Subhanahu wa taala. Artinya dak katik nanti yang kita. Kapan ada? Ada tak di kita yang cerita benar. Kita bukan cerita di orang lain, di kita dewe. Nah kapan di kita dewe? Nah inilah yang dikatakan oleh Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana kamu berada, ya, di situ ada aku. Ini penjelasan korib tadi maksud aku tuh. Artinya tak ada terpisah, cuman bahasa ini kamu kaji lagi, bukan barengan. Bukannya barengan. Artinya Allah sudah kenyataan ainul hak, yakin kita dengan Allah itu sih. Jadi cerita terbuka hijab berarti terbuka rahasia Tuhan. Hijab ini rahasia Tuhan bahasa kita. Makanya kita nak kenal lagi, cara nak kenal kamu tuntut dia tadi deket. Di mana kamu berada, dia tetap ada. Tetap ada. Karena dia mentajallikan kepada kita sifatnya. Setiap sifatnya itu pasti tidak berpisah kepada yang punya sifat ataupun yang memausufkan sifat kita itu. Jadi di dalam kitab ini menurut ulama ahli tauhid. Jadi konteks ini menurut ulama ahli tauhid. Apa ulama? Ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Ulamanya. Artinya waris para nabi ini kalaupun kita pilih-pilih, setiap waris itu pasti yang ahli dapat. Yang bukan ahli jangan coba-coba. Tak katik bagian kau tu. Katik bagian, tak baca kita nak gerampas. Nah ahli ini, ya itu ahli syariat. Ahli hakikatnya ini adalah kita ni ahli galau, Allah, ahlinya Allah. Maka tadi ku katakan mentajallikan sifat Allah di kita ni kan ahli dia. Nah tidak kita urusi siapa yang punyanya. Itu hijab kita. Sebab rahasia Allah Subhanahu wa taala itu ada di kita. Ya. Ada di kita. Kenapa ku katakan ada di kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu jawabannya. Di mana kamu berada di situ aku, ada. Bukannya barengan. Nah, artinya tak ada susah kita tadi sesuai dia tadi dekat. Di sini ada tak? Ada. Di rumah ada tak? Ada. Ada apa? Bedanya apa? Katik bedanya. Jadi kira-kira susah tak mencari mendekati beda. Kalau bentuk, cogo, warna berbeda-beda. Kalau nadio tadi tak berbeda-beda.
bukannya bentuk, bukannya cubuk, bukannya warna, bukannya rupa ya. Nah sehingga dalam hal ini kenapa kukatakan dia tadi ditunjukkan kepada manusia rahasia ketuhanan tadi, karena keterangannya macam ini, al insanu sirri wa ana sirruhu, sifatan la ghairihi. Al insanu sirri, ayo kita makna lah, insan itu manusia, manusia itu rahasia. Mana manusia rahasia itu? Nggak baca kita tunjukkan. Kita ini rangkonya wae, manusia belum tentu manusia. Maka itulah kadang rangkau manusia gawinya bukan gawi cara manusia. Dari julil adat, berbuat maksiat. Nah manusianya ini yang kita bahasa kita tuntut. Karena rahasia. Nah rahasia itu di mana? Itu ada di kita, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selalu, kalau bahasa umumnya, tasawuf, musahadah kepada Allah, menyaksikan kepada Allah. Yang kukatakan menyaksikan dia tadi, yang bukan bentuk, yang bukan rupa, yang bukan warna, yang bukan cubuk. Itu sebenarnya. Kalau nak memperhati cerita uraian itu kan, tak perlu susah sih sebenarnya. Tak kata susah, tak kata kerepotan. Karena al-insanu siri, manusia itu adalah rahasia, sir. Nah sir rahasia ini supaya kamu tahu, gampang cara kita berpikir. Kamu nak makan siapa muatnya? Kamu nak tidur siapa muatnya? Apa baca ketemu dewek? Payah baik, belum nak tidur, mulai belempang lah kamu. Lekoma ini kadang masih belum nak tidur. Segala gawe. Ini rahasia, nak baca kita omong ke. Kapan kita omong, aku nak ke Palembang, itu bukan rahasia rencana. Besok ulang. Wa ana dan aku, kata Allah. Sibuk. Rahasia bersifat-sifat, gak kata lain menunjukkan jadi ceto jelas di situ maksud aku. Gak ada bahasa kita ada kongsi kita manusia. Kita selama ini banyak kongsi, banyak andil. Merugi dan nak melok, menuntung aku nak nulung. Menurut ahli tauhid, ya kan? Ada juga yang menurut ahli fikih. Menurut ahli fikih mengidolakan sebagian amal ibadat. Ya. Bisa juga jadi. Tapi dalam hal itu untuk kepribadian dia sampai juga. Cuman sampai uji dia itu tidak kata toreknya umum baik. Maka itulah kadang cara kita berpikir spontan. Apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kedengar, bahkan banyak yang jadi khalifah. Sebaik-baik ingatan fa'lam annahu la ilaha illallah itu, ya kan? Tapi di dalam sudut pandang tauhid, Abdul zikri fa'lam, kamu ketahui. Nah inilah rahasianya diketahui. Nah, tapi dalam sudut pandang tauhid, kita ketahui. Apa dia nih yang kamu ketahui? Paling tidak secara argumentasi itu yang kita ketahui itu adalah ajaran Rasulullah SAW
banyak-banyak kamu tadi memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kamu ketahui ini. Aku udah baca nubul, aku udah baca iman, aku udah baca tauhid, aku udah baca beramal, tapi begawi, ini ngebegal. Tapi nyebut, tapi zikir, siapa yang punya itu nak siapa? Nak mestinya kita siap jujur baik. Abdul zikri fa'lam annahu. Jadi kita tadi zikir kita ketahui dulu. Mendak itu oba baik Abdul zikri faqra annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir baca. Faqra bukan fa'lam. Aku tak berani merubah fa'lam. Nanti faqra itu seram. Memang itu orbitan dari Rasulullah SAW. Jadi inilah salah satu maksud aku tuh, perselisihan pemahaman kita yang selama kita tak ada nyala uang dah, kita ni harus cek kalkulasikan antara syariat, tauhid dan usul itu kita satu padu ke ditinggal syariat maknanya, tinggal tauhid maknanya. Nah ini berhimpunlah kepada itu cara kita nak muka ke hijab. Maka dia tidak akan menonjolkan dirinya dan hilanglah pengakuannya. Jadi dia tadi tidak ada menonjol ke diri, tidak ada nembeng ke diri, tidak ada nembung diri. Hebat aku lah, kamu itu kecil lah, baca aku lah. Itu mungkin. Dia tadi tidak ada mandang profesi, skill, keahlian, yang penting sama baik. Karena mereka itu apapun profesi dan skillnya masih maki geraknya Allah, bukan gawi Allah, geraknya Allah. Arti geraknya Allah itu menunjukkan hidupnya Allah, bukannya gawi. Menggawi ini segala macam, itu banyak kalau gawi lanang lain, gawi pino lain, cuma geraknya sama. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan la tataharraku zarrotan bila tidak bergerak satu zurrah pun terkecuali Allah. Nah kita begawi, tidak tawan gerak kita. Nah gerak ini sesungguhnya kita aplikasikan di dalam hati kita. Kita yakini, kita tidak baca bergerak, kita tidak baca nyebut, kita tidak baca, habis. Tak kata kita tadi, tak baca kalau. Muncul ya tadi baca tadi, bersalin. Kalau tidak baca cerita tadi timbul Pak. Nah siapa yang baca ini? Itu ya. Buka dia. Begitu buka. Oh artinya Allah itu sendiri. Tak pilih kasih Allah nih. Kau tahu dengan aku payu dak deng. Ya. Kau nak ngurusi aku payu dak deng. Aku dak rugi gitu Tuhan. Kau tahu dengan aku dak untung gitu Tuhan. Terus ini apa? Dengan tanda kutip siapa yang manfaat ke, siapa yang manfaat? Oh kita dewek manfaat, ini tak baca aja wong. Makanya lemak di jalan di sini ni tidak acak berbagi. Lemak di sini tak baca tampil dengan duit, tak baca tampil dengan harta. Sebab tampelan itu tinggal kalau bagi yang digawa dasar aslinya. Dasar aslinya tak tahu, apalagi tampilnya. Inilah kau nak menci ketampelnya, dasarnya tak kuat, terbang. Nah artinya hijab tadi ini secara umum berdasarkan pengalaman kita, bacaan yang dibaca, gerak badannya yang dilakukan itu adalah sesungguhnya. Kalau kita ketahui di jalan tauhid inilah kelakuan, gerak dan bacaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah berbaca, bukan Allah bergerak. Kita merasakan aku tidak baca. Aku tidak baca bergerak. Aku tidak baca berubah.
Kapan kamu rasakan terus? Kan istilahnya di dalam kalimat jangan besalin, muncul, urutinya bergeraknya, pacaknya, macam ini bukannya aku. Aku mana? Aku fisik. Aku yang hakiki itu nah. Cuman jangan cerita ke cerita celoteh ke di warung kopi. Tidak kenal lalu itu kayak toh, tidak. Nah itu kalau itu kata rahasia tadi. Maka wujud diri itu adalah wujud majazi. Jadi wujud diri kita ini majazi. Apa arti majazi? Takwil. Apa arti takwil? Alaman. Apa arti alaman? Misal. Karena itu. Jadi kita ini seolah-olah baik. Seolah-olah baik. Yang semestinya bukannya kita. Nah inilah aku kata tadi. Oh maco tadi kita dibaca tadi seolah-olah ibarat itu suara corong musola yang azannya di dalam siapalah azan tadi kamu dengar dari corong setiap azan kalimatnya itu sama baik dekat beda. Majazi itu diumpamakan ataupun dipersamakan dengan kalimat hayal. Kalau bahasa Arab khoyal. Jadi hayalan baik. Itu ini yang kalaupun kita tidak tuntaskan ya kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala hayalan baik. Mana bukti hayalan? Kira-kira cara kita berpikirnya sudah kita semayang ngaruh kapola kita sedekah ngaruh kapola kita puasa ngaruh kapola kita haji ngaruh kapola. Kalau lagi ada harapan ini hayalan ngaruh berbahasa kita surga kita tahu. Ayah aku turun bahasa nggak boleh pahalo lagi ya kan? Aku dia baca pahalo. Surga atau apa dia? Jadi ini konteks tauhid ya. Kalau pakai benar itu dia tadi nak surga, nak pahalo. Karena dia tadi masih di dalam kalimat hayalan, dia jauh hayal, nggak hayal. Kalu-kaluan bahasa gitu. Itu tidak kalu-kaluan, main pasti. Kenapa? Allah itu punya sifat hidam, sedio. Sedio terus dia nih. Nah sudah ngoyal, ada istilah lagi, waham, bimbang. Jadi ngaji tauhid ini sebenarnya hilang kebimbang itu lah. Selama ini berpikir Allah Akbar gitu. Limonya apa tidak? Masih tidak percaya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Diurai kenyo, masih tidak percaya. Allah mah besar. Sudah itu bukrota gua asila, no. Dari pagi sampai petang, segala pujinya, segala kenyataannya, yang gerak ke kau kiri, yang pacak mencolot, yang pacak naik motor, yang pacak berlari, yang pacak berenang, yang pacak Allah kalau itu sebenarnya. Ya subhanallah bukrota wa asila. Baru kalau berdoa itikaf. Nah diterima dah. Lamun kita balik rasa bukan suaraku, bukan mulutku, bukan bacaanku. Ini ada nyatonya Allah Subhanahu wa taala. Hilang enggak kita tadi bimbang, hilang enggak kita tadi ragu, hilang enggak kita tadi royal. Itu bukannya semayang baik, itu ibadah ritual. Nah ibadah manualnya mah itu lagi bro. Jadi maksudnya di dalam konteks tuntutan tauhid ini segala gawe itu membekat topi nyembuang pakai ibadah.
Bukan sembahyang baik ibadah ini. Makan ibadah, ya, berjalan ibadah, nengok ibadah, dengar ibadah, ngomong ibadah. Ayo mak mana itu? Belum ke sana. Itu ibadah dalam konteks kau ini nyerah, bukan punya kita. Kau udah baca bergerak, ya. Kau udah cak dengar, kau udah cak nengok, kau udah kacak tahu. Itu yang dikatakan ibadah, nyerah kepada Allah. Nah nyerah ini bukan kita waktu dengan sholat ritual itu, segalo gawi. Nyerah ini bukan dalam arti kata secara fisik, nyerah ini di dalam hati. Mun segala gawi nyerah, kalau lari ke kawan yo. Dah segala duduk kelas itu hilang. Mana sejarah Rasulullah SAW nanya sahabat, di mana engkau kita tadi? Kau kebet gak? Nabi lagi ngebet. Motor beletak lah, serahlah. Yang kampung taruhlah di situ udah hilang. Selesai nyari. Artinya apa? Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah tak kilun, aku menyuk kamu itu akal, gunakan akal tadi untuk kemaslahatan secara duniawi dan ukhrawi. Baca tak kira-kira kita muka ke yang kata ke hijab. Artinya secara argumentasi habis. Ini rasio nih. Yang berbicara ini bukannya mulut. Artinya yang ada hanya terus menerus. Kapan terus menerus? Tak katiknya gitu. Tak katiknya gitu. Coba misal supaya kita tadi mendek cara perbandingan. Kita nyingok alam-alam sekeliling kita. Taruh seputaran kita jingok alam. Apa guna Allah menjadi ke alam? Supaya kami terpandang kepada yang diciptakan Allah. Itu gunanya. Artinya supaya kamu jangan lalai. Seandainya alam-alam ini tidak dibuatkan Allah, mana kita nak kenal dia? Baik alam kabir ataupun alam shagir. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menunjuk tahu kita, ngingat ke kita ya. Dia ni tubuh yang kati, tumbuh-tumbuhan lah ada, bener. Jadi di dalam hal ini kita tadi menghilangkan khoyal, bahasa Arab waham, bimbang, ragu-ragu, ataupun bahasa menyari galau alias agak igi. Menurut Syekh Muhammad Saman Al-Madani mengatakan bahwa segala yang lain dari Allah adalah alam mahdo. Jadi selain dari Allah itu alam mahdo. Apa arti alam mahdo? Kata beliau, la wujud, la sifat, la af'al illallah. Ini adresnya ya. Dak kati yang ada, la itu dak kati. Dak kati. Di kok kita lagi dak kati. La sifat, dak bulu kati sifat. Kita ini dak kati sifat sebenarnya. La af'al, dak kati pula aku berbuat. Habis kamu tumpah ke galau isi cangkir itu, ya, tumpah ke galau istilah aku. Habis kenian yang gitu. Masih ada juga itu.
Kita lah cangkir, tumpah ke banyu, masih ada. Balik lagi pasang. Artinya kalau kita tidak baca, kalau artinya yang ada wujud Allah, yang ada berkata, berlaku, berbuat, beribadat, beramal, itu adalah sifatnya Allah asetnya. Tidak baca berbuat, tidak baca bergawi, yang bergawi ini adalah inilah kenyataannya Allah. Kenyataannya bukan Allah bergawi, tapi kamu Allah bergawi salah dulu. Ya. Allah kata gawi, ngapa dia kata gawi? Dia tak makan, dia tak mau baju, dia tak punya rumah, dia tak punya anak, tak punya bini. Itu sebab dia tak bergawi. Nah kita ni banyak gawi, inilah lupa kepada yang tak kata gawi. Jadi ini cerita Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ulangi sekali lagi, alam ini selain Allah ini adalah alam mahdud. Jadi alam yang diadokan. Untuk apa alam diadokan? Supaya kita tahu kepada yang menciptakan alam. Apa alam itu? Alam itu alif, lam, mim. Alam baca ini kan enggak? Silakan. Alif, lam, mim. Alam kan? Alif, lam, mim itu alif itu Allah. Lam itu la ta'khuzuhu. Mim itu manzal lazim. Ayatul kursi kamu baca tak? Nah itulah dia. Baca ayatnya kamu tak keduduk. Itu alam sebenarnya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Jauh dekat. Yang tiada ngantuk tiada tidur. Nah kita temui ya, kalau kita ngantuk nanti betul, atau galau begitu. Artinya alam ini adalah hukum. Nah alam syariat ini, alam mahdud ini hukum berlaku. Arti hukum itu undang-undang. Undang-undang ini yang dikatakan hukum syarak. Makanya yang dikatakan ada wajib, ada haram, ya tak? Ada makruh, ada mubah, sudah itu ada risikonya. Wajib haram, sunat makruh, mubah. Ya. Kenapa main? Wajib, pasangan wajib itu haram. Kapan tak ada tahu jelas haram. Kita harus hakikat. Dan ini wajibnya kita ni tahu. Wajib tahu ni. Maka itu uji Rasulullah SAW mana? Tolabul ilmi, kenal mahdi ilaladi, tentu tahu. Bukan ilmu, tentu tahu itu. Ya. Dari buayan sampai ke liang kubur, panjang prosesnya ni. Bukan sudah bahasa kita, aku lah tamat 3 kali ya nama Quran. Belum. Hukum tadi apa? Sunat, lawannya, rewangnya, makruh. Ini sudah hakikat. Sunat itu berjalan, kamu tadi sunat itu jalan. Kapan kamu tak berjalan, apa? Makruh. Apa arti makruh? Dibenci Tuhan. Kamu tak ada berjalan di Tuhan. Bencinya. Benci Tuhan. Awak kamu maki aset dia. Menyang ke perut kamu punya dia. Bilang kaus kamu tak baca muatnya. Bilang kelapar juga kamu tak baca muatnya. Ada tak sini kita? Memberikan bakso kita gizi segala macam kamu tak acak buatnya. Ini maksud sunnah di dalam kata tauhid. Artinya berjalan. Mana kata berjalan? Aku minum ini kopi dengan gula. Di manalah banyu? Di situlah banyu. Kopinya di situlah, gulanya di situlah.
Tahu tak kamu? Tak sukses kopi, tak sukses gula kalau tak kapit bah. Maka tu dia omong ke banyak kok. Gula tak ada protes, tak disebutnya. Dari dulu bah, kan? Semayang mubazir, jangan bercati ya. Puasa mubazir, sedekah mubazir, lemak tak kira-kira. Galulah sarung, cuma mubazir. Kira-kira lemak tak? Sementara harapan kita secara galak ditausiah oleh kiai itu membekali dunia, makan panennya di air. Sementara ini mubazir, kan tidak lemah. Makanya kita ngilang ke mubazir tadi secara hukumnya, baliklah kepada ilmu hakikat. Ini artinya mubazir ini kita tak tahu, tidak tepat bahasanya. Yang natang punya, kita bilang punya, dan kita dirasa. Itu cerita masalah hukum tadi. Jadi dalam hal ini, kalaupun kita diakhiri oleh tidak, jadi artinya kita tadi diakhiri tak kacik galau, kita tidak galau, bukan kita galau. Kapan bukan kita galau? Artinya kamu terbuka hijab, terbuka. Jadi nak buka hijab ini bukan wong yang dongkelnya, bukan linggis panjang, bukan linggis Cino, bukan masuk tuh palu martir, kita dulu. Maka itulah kalau secara ajaran, secara torekot, kamu tuh banyak-banyak melakukan zikir sirri, ya, zikir rahasia, zikir rahasia. Itu metodenya nak buka hijab, zikir rahasia. Ngomong nih berzikir, nengok nih berzikir, dengar berzikir, benar tak? Hidup berzikir. Kenapa? Yang zikir ke kita tu, yang ingat ke kita tu, yang punya zikir itu. Apa dia zikir itu? La ilaha illallah. Tak kati sesuatu apapun. Dia Allah kecuali terserah apa la ilaha illallah, apa Allah, apa subhanallah, cuma jangan ngomong. Itu delek tak tahu itu sebenarnya. Makanya zikir sir itu sebenarnya tidak ada mengucap lagi. Baca kita tadi melalui pandangan, ya, melalui pendengaran, melalui perkataan, melalui bahasa kita di dalam arti kata perbuatan. Jadi tidak adil bagi Tuhan itu menunjuk kamu sempit berpikir supaya kamu terbuka hijab kepadanya. Nah, pertanyaan apa kita tertutup? Nah, kita prospek kita. Ada apa di kita? Apalah kita tertutup? Ini pengalaman ya, sama baik. Itu tertutup juga kami. Sekarang hanya merupakan syahid. Ya, apa itu syahid? Musahadah. Apa itu musahadah? Membuktikan. Yang membuktikan itu kita lihat. Mana cara membuktikan secara kepribadian? Pegang hadis kursi. La tataharukul jasad illa biru, la tataharukul illa billah. Jelas ini. Mencari kita nak berpegang untuk kepribadian ini. Tidak bergerak jasadku ini, tubuhku ini, panca inderaku ini. Illa biru, kecuali hidup. Hidup kita tak cak muatnya. Tak cak muatnya. Jadilah bandut di hadapan Alpamang itu. Bagus, besar, abang, warna, kelap-kelip. Ketik nyawanya. Cuma ditiup angin dia baca ini ngajak dia tampil. Kerujanan, kerangin-keranginan disitulah. Kalau kita tak nak kehujanan, panasan tak nak gula,
Jadi la tataharukul jasad, tidak bergerak jasad kita ini. Jasad kasar ini nah. Awak kita, badan kita ini, panca indera kita ini. Illa biru. Kecuali dengan ruh. Apa ruh? Wa yas'alunaka anir ruh qul ruh amri rabbi. Supaya kamu tahu. Engkau tanya tentang ruh, kata ruh itu urusanku, kata Tuhan. Nah, diurusi Tuhan tak kita? Bergerak kemana be? Diurusi Tuhan. Gerak jiji diurusi Tuhan. Gerak hati diurusi Tuhan. Gerak dengar diurusi Tuhan. Nak kemana lagi kita? Gimana nih kita? Buka tuh. Gimana gitu? Tidak salah Tuhan gitu. Jadi ini jelas terang untuk cara pegangan petua tuntutan riyado diri itu. Dipikir lagi kalau di akhirat lagi dia ngurui gitu. Di dunia ini lah kalau dipikir kalau ingat kalau kaji kalau ada bahasa kita buka hijab kalau diri kekotoran hati yang ada selama ini itu. Dan lagi kata Sayyid Abdullah bin Ibrahim Al-Maghani radhiyallahu an dalam kitab Tuhfatul Mursalat berkata, jadi Sayyid Abdullah berkata bahwa segala yang mungkin, ini dengan istilah lain kata lain, mungkin. Apa arti mungkin? Mungkin ini kurung buka katanya alam. Jadi alam ini mungkin jadi, mungkin tidak, mungkin rusak, tidak mungkin tumbuh, mungkin berbuah, mungkin mati. Alam namanya. Ya. Nah alam ini mungkin. Arti mungkin itu tidak pasti. Yang pasti, yang tetap, yang permanen adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa dia tadi mungkin? Ya yang nyadi gini, tadi yang permanen tadi. Ya wajar. Kita ni mah itulah juga. Mungkin gitu nih. Yang permanen yang tak dilurui, yang asli tak dilurui, yang ngerak ke kita, yang hidup ke kita tak dilurui. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah dalam kitab Mursalatnya. Jadi mungkin ini ialah artinya alam yang pada kharij ini adalah wujudnya kira-kira adalah sebagai ain. Jadi mungkin ini wujud ain, makna di dalam hakikatnya. Arti mungkin tidak kena donyan, mungkin yang ini jadi dewe kan. Artinya wujud ain. Wujud itu ini tadi diadakan oleh yang wujud yang mungkin ini mau wujud. Jadi ainnya tadi kamu pandang dengan ainul basiro. Ini yang dunia ini, yang mesak dunia ini, yang makan dunia ini, yang mempertemukan dunia ini, pada hakikatnya kan dasar lemak baik itu kan lancar Allah bisa itu cuma nama baik kan jadilah biar asma dimana dapat apa kan. Dari wujud hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zuhir alam ini merupakan bukti dari asma Allah. Jadi kezuhiran, kenyataan wujud hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memperkenalkan menunjuk ke diri dia dengan alam. Ya. Makanya alam ini bukan nak kita nego ke, bukan nak kita bisnis ke, supaya kamu enak. Itu maksudnya juga dengan ciri dan tanda ataupun alam ini. Artinya bahasa terbuka hijabnya. Tak kena do alam ini bisa jadi dengan sendiri. Pastilah di dalam benak hati kita
artinya Allah Subhanahu. Jadi kalau kita terus masuk aktivitas bergulir ya, dengan terbuka hijab ini, membuka hijab ini, dengan arti terus menerus merasakan Allah itu dalam arti kata bahasa pengantar yang tadi dekat. Kalau malu kita berbuat maksiat, kalau malu kita tadi berbuat mungkar, kalau malu kita tadi bahasa itu semasing-masing segala kesarana aset Allah yang ada pada kita. Itu rasulah kita. Nah arti kalau malu itu kita tadi tahu diri bahwa semua bukan hak milik kita, cuman kita tadi supaya memelihara baik. Memelihara itu juga tidak ada permanen, ada jeda waktu. Yang dipelihara itu apa? Inilah yang dikatakan ada nikmat duit, ada nikmat mati. Dengan rasa, jadi kita dapat ke sesuatu ini dengan rasa. Kenapa rasa ini? Rasa ini adalah rahasia. Rahasia ini adalah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia itu adalah hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai saat ini tidak mati. Yang mati itu Muhammad anak Abdullah. Yang kita tuntut yang tidak mati, galak tidak kamu menuntut yang tidak mati. Nak untuk Muhammad mati itu ada di keruan uang di Masjid Nabawi itu. Assalamualaikum Rasulullah. Kuburnya yang baik dijaga pula oleh pengawal di situ. Hus. Pokoknya nyawa perginya. Tapi kalau yang hidup tidak mati ini terus. Atau terus pada saat ini. Misalnya, ini jadinya misal, seseorang merasakan manis gula. Nah, sama baca ini baik kita hati ini ya lah. Malah ini baik. Manisnya gula adalah dengan rasa. Rasa manis itu tidak dapat diperoleh, melainkan hanya dengan rasakan. Jadi kita rasakan. Jadi ngerasakan ini mana? Itulah yang dikatakan hidup tadi. Apalah rasa hidup ini? Ya. Hidup banyak susah. Nah, pasti berlawanan. Susah itu ada senang itu tidak ada lama. Lah timbul susah. Itulah problematika kehidupan kita ini. Kalau kita tidak kembali kepada rasa yang sesungguhnya dipertemukan oleh Allah yang dikatakan hidup pada kita. Maka tadi aku katakan wa yas'alunaka aniru kullu amri rabbi, kau tanya tentang hidup itu urusanku. Nah, jadi kapan ngerasa ke bahasa kita susah, diurusinnya cara susah. Kamu ingat kepada yang hidup tadi, tidak ada susah. Anu gula abang berarti membuat bubur talang. Ada gula pasir berarti membuat bol. Tidak ada salah. Buat bolu lantak itu gula abang, ada kalau kira-kira inilah sebagai tamsil. Insyaallah dengan langkah dan upaya dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mempertahankan terbukanya hijab dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.